Salam TAYTP. Selamat datang pada rangkaian teks series dari OCBC NSP, bicara seputar informasi perpajakan untuk membantu Anda mengelola keuangan secara lebih optimal. Pada episode pertama kali ini, topik yang dibahas lebih dalam adalah mengenai program pengungkapan sukarela. Perkenalkan, saya Stephanie Kristanto, Wealth Advisory Head dari OCBC NSP. Bapak Ibu, dalam mengelola kekayaan atau managing your wealth, pajak adalah bagian yang tak terpisahkan. Bahkan tahapan tax planning berada di tahap akhir dari wealth management. Namun sayangnya, pajak adalah suatu hal yang tidak mudah dipahami, terutama bagi sebagian orang. Apalagi sistem perpajakan di Indonesia menganut paham self-assessment. Melalui pemaparan tax series kali ini, OCBC NSP ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami pajak dengan lebih mudah, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan Bapak Ibu. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengundang narasumber ahli untuk menjelaskan mengenai hal ini. Telah hadir bersama saya hari ini adalah Bapak Dionysius Damianto. Beliau adalah tax partner dari Deloitte Touch Solutions. Apa kabar Pak Dion? Baik Bu Semoga Stephanie. sehat. Baik, Terima kasih sudah hadir bersama kita kali ini untuk memberikan pemaparan mengenai pajak. Pak Dion, untuk topik pertama kali ini nih adalah mengenai program pengungkapan sukarela yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2022. Dan ini PPS ini adalah bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang sudah disahkan di tahun lalu. Nah, apakah boleh dijelaskan sedikit mengenai latar belakang digagasnya PPS ini dan bagaimana sih cara kerja dari PPS ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Stephanie. Ya, jadi kalau kita lihat memang PPS ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan azas kesederhanaan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Nah, berbeda dengan tax amnesty yang sebelumnya, istilah PPS ini menjadi salah satu solusi untuk menumbuhkan budaya kepatuhan yang tinggi Dan PPS ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendeklarasikan aset yang belum sepenuhnya dilakukan pada saat pengampunan pajak yang pertama. Dan jika kalau ini ditemukan oleh DJP, maka itu akan dikenai PPh dengan sanksi sebesar 200%. Dan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahun 2016 dan 2020 ini, itu bisa dilakukan dengan skema yang ada. Dan yang harus diperhatikan adalah bahwa harus adanya pertimbangan daripada wajib pajak bahwa kantor pajak selama ini sudah melakukan pertukaran data otomatis baik dari dalam negeri, luar negeri seperti Automatic Exchange of Information, beserta juga dengan data perpajakan dari dalam negeri dalam bentuk ILAP institusi, lembaga dan pihak lain. Nah, di mana pemerintah memberikan kesempatan nih kepada wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya Dan program ini berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui dua buah program kebijakan. Yang pertama adalah untuk pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak dari tahun 85 sampai dengan 2015. Ini yang disebut sebagai kebijakan 1. Dan kemudian yang kedua adalah program pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dalam bentuk kebijakan 2 Dan program 1 dan 2 ini itu dilaksanakan hanya selama 6 bulan, yaitu mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Dan dalam program kebijakan 1 ini yang bisa ikut itu adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang merupakan alumni tax amnesty. Kalau mereka dulu tidak ikut tax amnesty, itu tidak dapat lagi mengikuti program kebijakan 1 Dan dalam hal ini yang harta yang harus dilaporkan adalah basisnya adalah harta yang per 31 Desember 2015 yang belum pernah diungkap saat ikut TA sebelumnya Dan kemudian tarifnya. Nah, ini yang penting. Tarifnya adalah 11% untuk mendeklarasikan aset luar negeri dan tidak dibawa balik. Atau kemudian 8% untuk aset luar negeri yang dibawa balik, direpatriasi, atau memang aset yang sudah berada di dalam negeri itu sendiri Serta yang tarif lebih rendah lagi adalah 6% untuk aset luar negeri yang direpatriasi atau aset dalam negeri yang kemudian direinvestasikan
ke dalam instrumen yang disetujui oleh pemerintah, yaitu dalam SBN, surat berharga negara, hilirisasi, dan atau adalah energi terbarukan. Ya. Dan program kebijakan 2 hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, berbeda dengan program kebijakan pertama tadi. Ya. Tapi ini adalah wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan hartanya dalam SPT tahunan 2020. Nah, tarifnya kita lihat adalah 18% untuk deklarasi aset luar negeri, 14% untuk aset luar negeri yang direpatriasi ke Indonesia atau aset yang memang sudah berada di dalam negeri, serta 12% untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan di dalam SBN tadi, hilirisasi, dan energi terbarukan. Oke, jadi pada dasarnya PPS ini ada 2 skema kebijakan ya Pak? Benar. Nah, wajib pajak ini apakah harus memilih salah satu atau boleh mengikuti kedua skema ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus Bu Stefani. Jadi artinya program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat mengikuti kedua skema kebijakan tersebut. Nah, pada skema kebijakan 1 kan menyebutkan batasnya di 2015. Nah, kalau untuk harta yang diperoleh sebelum 2015 ini, apalagi kalau misalnya dalam bentuk uang tunai nih yang belum dilaporkan, Ya. Apakah perlu pembuktian kapan harta tersebut diperoleh? Dan kira-kira kalau diperlukan pembuktian, sepertinya dalam bentuk apa nih Pak pembuktiannya? Baik, ini suatu pertanyaan yang sering diajukan Bu Stefani. Jadi artinya kalau kita melihat dari ketentuannya, maka harta yang sudah dilaporkan di dalam program kebijakan 1 ini, ya, karena program kebijakan 1 itu adalah mengcover periode 2015 ke belakang, ya, itu seharusnya tidak dapat diterbitkan surat ketetapan pajak, ya, yang artinya adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan kecuali ditemukan harta lain yang belum dilaporkan. Nah, karena tidak dilakukan pemeriksaan, ya, seyogyanya harta dalam bentuk uang tunai tersebut tidak dimintakan pembuktian kapan uang tunai tersebut diperoleh. Nah, tetapi saldo awal uang tunai di tahun berikutnya itu tahun 2016, itulah yang dapat dimintakan pembuktian jika adanya pemeriksaan. Nah, kalau untuk tadi skema kebijakan 1 itu pesertanya adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, dan kalau untuk kebijakan 2 itu adalah wajib pajak orang pribadi. Ada syarat-syarat lain nggak bagi wajib pajak yang ingin mengikuti skema kebijakan ini, Pak? Ya, baik, Bu Stefani. Jadi kalau kita lihat memang syarat utama untuk ikut PPS ini adalah bagi orang pribadi harus memiliki NPWP terlebih dahulu, ya. Bagi yang belum memiliki NPWP, dia bisa mendaftar untuk memiliki NPWP, ya. Dan kemudian bagi NPWP yang sudah tidak efektif lagi atau kita sebut dengan non efektif, atau orang yang sudah lama tidak melaporkan SPT, maka harus mengaktifkan NPWP-nya terlebih dahulu, ya. Setelah memiliki NPWP, bagi yang baru membuat NPWP pertama kali, maka wajib pajak tersebut harus melaporkan SPT tahun 2020 dengan menuliskan kondisi harta sebelum mereka melaporkan dalam PPS, ya. Setelah itu baru PPS dilaporkan dan harta yang ingin ditambahkan itu dilaporkan dalam bentuk PPS tadi. Oke. Nah, pada tax amnesty lalu atau pengampunan pajak yang lalu, PPS itu kan ada penaltinya ya Pak. Nah, kalau PPS ini ada penaltinya juga nggak Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat di dalam ketentuannya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan penalti jikalau ternyata ada harta lain yang belum terlaporkan, baik dalam periode kebijakan 1 atau 2, dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, ya. Di mana dalam hal ini harta tersebut akan dikenai tambahan PPh final, ya, yang range-nya adalah berkisar antara 4,5 sampai dengan 7,5%, ya. Nah, jika WP atas kehendak sendiri mengungkapkan harta dan menyetorkan PPh terutang, maka terhadap harta tersebut akan dikenai tambahan PPh final berkisar antara 3% sampai dengan 6%. Nah, ini tarifnya lebih rendah daripada tarif yang tadi ditetapkan oleh kantor pajak kalau ditemukan melalui pemeriksaan. Jadi kalau sebelum ditemukan melapor sendiri itu Ya. tarifnya jauh lebih rendah. Benar. Daripada jika sudah dilakukan Ya. pemeriksaan ya. Ya, betul. Nah, pada tax amnesty yang 5 tahun yang lalu tuh, kalau harga perolehan itu digunakan sebagai basis penilaian. Bagaimana dengan PPS kali ini? Apakah juga menggunakan harga perolehan sebagai basis penilaiannya, Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan
untuk basis penilaian dalam PPS ini antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kalau kita lihat untuk kebijakan 1 ini, maka penentuan nilainya itu diklasifikasikan berdasarkan jenis dan nilai harta berdasarkan nilai pasar per tanggal 31 Desember 2015 ya. Dengan rinciannya sebagai berikut. Kalau kendaraan maka adalah nilai jual kendaraan bermotor. Kalau dia kas dan setara kas itu berdasarkan nilai nominal. Sedangkan kalau tanah dan atau bangunan berdasarkan NJOP ya. Kalau ternyata dia emas atau perak berdasarkan nilai publikasi dari Antam ya. Sedangkan saham dan warrant berdasarkan harga dari Bursa Efek Indonesia. Dan juga untuk surat berharga negara, obligasi, sukuk itu berdasarkan penilai harga efek. Dan selain itu harus ditentukan berdasarkan KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Sedangkan kalau kita melihat kepada kebijakan 2 basisnya itu agak sedikit berbeda ya, yaitu berdasarkan jenis dan nilai harta berdasarkan nilai perolehan per tanggal 31 Desember 2020 ya, dengan rincian misalnya kas dan setara kas itu berdasarkan nilai nominal. Kalau dia non-kas berdasarkan harga perolehan, ya, sedangkan bila tidak diketahui maka berdasarkan nilai wajar. Demikian. Nah, jadi kalau untuk harta yang diikutkan oleh wajib pajak di PPS kali ini sering ada pertanyaan nih Pak, apakah nantinya bisa dijaminkan? Ini kan kita holding periodnya 5 tahun nih, apakah nantinya bisa dijaminkan? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat kepada ketentuan harmonisasi peraturan perpajakan ini, undang-undang ini tidak mengatur mengenai apakah harta yang diikutkan di dalam PPS ini dapat dijaminkan atau tidak, begitu ya. Nah, oleh karena itu seyogianya harta tersebut dapat dijaminkan ya, dengan memperhatikan tentu saja beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu bahwa PPS ini memiliki holding period ya. Jadi kalau misalkan aset yang direpatriasikan, aset tersebut mempunyai holding period 5 tahun semenjak surat keterangan diterbitkan ya, dan aset tersebut tidak dapat ditransfer ke luar negeri, begitu. Dan kemudian untuk aset yang direpatriasi atau dalam negeri yang diinvestasikan itu juga memiliki holding period selama 5 tahun. Nah, jadi kalau dalam periode 5 tahun secara berturut-turut ini tidak boleh dikeluarin dari instrumen investasinya Pak, nggak boleh ada perpindahan ya? Nah, oke, baik. Jadi kalau di dalam peraturannya, maka jika wajib pajak melakukan investasi ya atas harta tersebut dalam instrumen investasi yang disetujui oleh pemerintah, itu terdapat beberapa persyaratan ya. Yang utama itu bahwa tentu saja investasinya harus paling lambat 30 September 2023 itu sudah masuk dan direinvestasikan di Indonesia ya. Dan itu dikunci dalam waktu 5 tahun dari tanggal investasi. Ketentuan yang harus diperhatikan sesuai dengan pertanyaan Bu Stefani adalah bahwa investasi tersebut dapat dialihkan ke bentuk lain ke dalam instrumen yang disetujui pemerintah setelah minimal 2 tahun ya. Dan dalam periode 5 tahun ini transfernya itu adalah maksimum hanya 2 kali saja ya, dan diberikan jeda antara peralihan dari investasi satu ke investasi lainnya itu paling lama 2 tahun. Hanya harus diperhatikan dan kita hati-hati bahwa proses jeda 2 tahun ini itu akan menyebabkan penangguhan holding period 5 tahun sehingga akan total bisa menjadi 7 tahun. Jadi terhenti ya? Ya, terhenti. Jadi nanti begitu nanti masuk instrumen investasi baru akan mulai lagi menyambung sebelumnya ya Pak? Iya, betul Bu Stefani. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai skema kebijakan, tata caranya, kemudian ketentuannya. Kenapa sih Pak PPS ini penting bagi wajib pajak? Oke, baik, makasih Bu Stefani. Jadi kalau kita melihat saat ini memang sumber informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak itu sudah sangat luas. Baik dari dalam negeri yaitu ILAP tadi, dan juga yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk Automatic Exchange of Information ya, sehingga DJP dapat dengan mudah mendeteksi harta atau penghasilan yang tidak dilaporkan ya. Nah, secara jangka waktu memang akhirnya PPS ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena waktunya sangat pendek, yaitu hanya 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 sehingga harus dimanfaatkan kembali sebaik-baiknya. Oke, jadi kalau tadi Bapak ada mention soal Automatic Exchange of Information, dengan adanya transparansi data dari AEOI ini Pak, apakah seluruh aset di luar negeri wajib pajak itu nantinya pasti akan diketahui ya? Ya, baik. Artinya kalau kita lihat dari tahun 2017, pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ya. Nah, berdasarkan hal ini maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak itu telah bekerja sama
dengan hampir lebih dari 100 negara di dunia, ya, seperti misalnya dari Swiss, Hong Kong, BVI, Singapura, dan negara lain sebagainya, ya. Nah, sehingga otoritas perpajakan tersebut itu akan saling menukarkan dan melaporkan informasi keuangan dari setiap nasabah, ya, untuk setiap jurisdiksi tersebut, sehingga dalam hal ini untuk kepentingan transparansi data. Nah, sehingga menurut kami hari ini adalah sangat penting bagi wajib pajak untuk diperhatikan, karena adanya pertukaran informasi dan harta tersebut pasti pada akhirnya akan bisa dideteksi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi ada payung undang-undangnya ya Pak. Benar ya, sekali. Nah, sumber data dari AEOI ini apa saja ya Pak ya kira-kira? Baik, jadi kalau kita lihat dari tata cara kerjanya, itu AEOI memang meliputi saldo atau nilai rekening dari luar negeri, ya, itu akan bisa dilaporkan. Demikian juga income-nya dalam bentuk misalnya dividen, bunga, atau hasil penjualan dan penghasilan lain, ya. Yang mana kalau kita perhatikan saldo atau nilai rekening dari automatic exchange of information yang telah dilaporkan itu akan kemudian disandingkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan harta kas dan secara kas di SPT tahunan PP orang pribadi, ya. Dan jika terdapat selisih, maka DJP akan melakukan klarifikasi. Nah, saat ini itu DJP telah melakukan lebih dari 790.000 klarifikasi terhadap WP di Indonesia, ya. Adapun kalau kita lihat penghasilan, ya, dalam bentuk dividen, bunga, dan penjualan yang bersumber dari informasi exchange of information ini juga telah disandingkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan SPT di bagian penghasilan luar negeri di SPT tahunan, dan saat ini ada sekitar 6.000 WP yang telah diklarifikasi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi ada perbandingan antara data yang diterima lewat AEOI ini dengan SPT tahunan wajib pajak ya Pak? Benar, Bu Stephanie. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk menyimpulkan program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan yang cukup langka. Bapak Ibu wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkap perolehan harta yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Terdapat 2 skema kebijakan yang dapat diikuti. Dengan terbukanya informasi perpajakan melalui Automatic Exchange of Information atau AEOI, maka akses DJP terhadap informasi harta wajib pajak menjadi jauh lebih luas. Perlu saya informasikan, Bank OCBC NSP sebagai dealer utama turut berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela, terutama pada kategori investasi pada SBN khusus PPS. Tak hanya itu, Bank OCBC NSP juga menyediakan layanan wealth management yang menawarkan produk investasi yang beragam dan lengkap. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat mengakses melalui link di bawah ini. Dalam rangka mendukung pelaporan pajak nasabah, Bank OCBC NSP menyediakan layanan laporan pendukung SPT untuk para nasabah wajib pajak orang pribadi. Laporan pendukung SPT ini mencakup pajak final yang telah dibayarkan atas transaksi dan produk perbankan selama 1 tahun. Kami harap melalui pemaparan kali ini, Bapak Ibu dapat lebih mudah memahami PPS dan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam strategi perpajakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dion atas pemaparannya yang luar biasa. Dan sampai jumpa di Tech Series OCBC NSP berikutnya. Salam TAYTB.